Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Hastuti, NIM 2204020092 dari program studi PBS 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bisnis e-commerce untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi e-commerce. Menurut bahasa, elektronik adalah ilmu elektronika atau muatan listrik, alat-alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Sedangkan e-commerce adalah perdagangan atau perniagaan. Sedangkan menurut terminologi, kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen atau consumer, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu internet. Menurut istilah, e-commerce adalah proses transaksi jual beli baik barang maupun jasa secara elektronik melalui media internet. Secara umumnya, e-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Media yang dapat digunakan dalam aktivitas e-commerce adalah World Wide Web Internet. Pembahasan kedua yaitu jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce ada 6. Yang pertama itu business to customer atau B2C, yaitu produsen atau perusahaan atau pelaku bisnis berupa kesepakatan guna kelancaran bisnis kedua belah pihak. Yang kedua itu business to business atau B2B adalah aktivitas secara langsung antara produsen atau pelaku bisnis dengan konsumen. Yang ketiga adalah consumer to consumer atau C2C, yaitu melibatkan konsumen sebagai individu dengan konsumen yang lain. 4 itu consumer to business atau C2B adalah terjadi ketika konsumen secara individu membentuk atau menciptakan nilai yang akan digunakan pada proses bisnis. Yang kelima yaitu business to government atau B2G, yaitu terdapat interaksi antara instansi pemerintah dengan para pelaku bisnis. Dan yang terakhir itu jenis e-commerce yang keenam itu government to customer atau G2C, yaitu terjadi antara masyarakat sebagai konsumen dengan pemerintah. Pembahasan ketiga ada sistem transaksi e-commerce. Sistem transaksi e-commerce ada 3. Yang pertama itu kartu magnetik atau magnetic stripe card. Contohnya itu ada kartu debit, kartu kredit, kartu telepon, dan kartu ATM atau anjungan tunai mandiri. Yang kedua itu ada kartu kredit. Contohnya itu ada Visa, Mastercard, atau Maestro. Yang ketiga itu cek elektronika. Contohnya itu digital cash atau DigiCash, kartu pintar atau smart card, atau EDI, Electronic Data Interchange. E-commerce dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, transaksi e-commerce sebenarnya memiliki definisi yang hampir sama dengan transaksi konvensional. Hanya saja terdapat beberapa aturan dan kewajiban yang harus sesuai dengan prinsip Islam dan diperbolehkan dalam Islam. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan hambanya untuk melakukan aktivitas apapun selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam, termaksud transaksi perdagangan atau jual beli. Namun dalam melakukan transaksi jual beli, seorang muslim harus memegang teguh iman dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala jenis bentuk perdagangan. E-commerce di Indonesia ada 6. Yang pertama listing atau iklan baris, online marketplace, shopping mall, toko online di media sosial, dan website. Sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.